Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Lamukis Lahodin dengan NIM 201240008 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS, statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu adalah Ibu dosen Ibu Ida Jalila Fitria SEME. Mungkin materi pertama yang saya akan jelaskan adalah skala data. Nah, apa sih itu skala data, teman-teman? Skala data adalah tingkatan pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, atau mengukur data dalam penelitian. Nah, ada 4 jenis skala data, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala data penting karena menentukan bagaimana sebuah data dipahami, diolah, dan disimpulkan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan skala yang pertama, itu adalah skala nominal. Skala ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa menunjukkan urutan. Kategori hanya sebagai label, bukan ranking, teman-teman. Nah, kasusnya seperti ini. Misalnya dalam survei organisasi yang diminati mahasiswa, responden memilih satu di antara seperti BEM, kedua adalah UKM olahraga, ketiga UKM seni, keempat adalah himpunan jurusan. Nah, data ini hanya menunjukkan kategori pilihan, tidak menunjukkan mana yang lebih tinggi secara kualitas ketika dipresentasikan. Kita cukup menjelaskan beberapa jumlah atau persentasi orang di setiap kategori. Contoh, dari 120 mahasiswa, 54 orang memilih UKM olahraga, 36 memilih BEM, 20 memilih UKM seni, dan 10 memilih himpunan jurusan. Data nominal hanya memisahkan jenis, teman-teman, bukan tingkatan. Dan yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini masih berupa kategori tetapi sekarang memiliki urutan atau ranking. Namun, jarak antar tingkatan tidak selalu sama. Contoh kasusnya seperti ini. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus dengan kategori sangat puas, 2 puas, 3 cukup, dan 4 tidak puas. Di sini sangat puas jelas lebih tinggi dari puas. Tetapi kita tidak tahu apakah jaraknya 2 kali lipat atau hanya sedikit. Contoh, dari 100 mahasiswa, 15 menyatakan sangat puas, 40 puas, 30 cukup, dan 15 tidak puas. Nah, skala ordinal berfungsi untuk menunjukkan peringkat atau urutan, bukan nilai pasti. Skala yang ketiga itu adalah skala interval. Skala ini berbentuk angka yang memiliki jarak yang sama antar nilai. Namun, 0 bukan berarti ketiadaan. Contoh, pengukuran suhu ruang kelas selama 1 minggu. Senin 24 Celcius, Selasa 25 Celcius, Rabu 26 Celcius, Kamis 28 Celcius, Jumat 27 Celcius. Nah, suhu 28 Celcius memang lebih panas dari 24 Celcius. Dan kita tahu selisihnya tepat 4 Celcius. Tetapi nilai 0 pada suhu Celcius bukan tidak ada panas. Sehingga tidak bisa mengatakan 20 Celcius itu 2 kali lebih panas dari 10 Celcius. Contoh, dari data suhu terlihat kenaikan yang cukup signifikan pada hari Kamis. Skala interval cocok untuk menjelaskan perubahan atau selisih, bukan perbandingan rasio. Nah, yang keempat adalah skala rasio, teman-teman. Skala yang paling lengkap memiliki ciri. Ada 4 ciri, ada 3 ciri. Ada angka, 2 jarak antar angka sama, 3 memiliki nol mutlak yang berarti benar-benar tidak ada nilai. Contoh kasus, jumlah anggota organisasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021, 50 anggota. Tahun 22, 75 anggota. Tahun 2023, 60 anggota. Tahun 2024, 90 anggota. Karena ada nol mutlak, nol anggota tidak ada, berarti nol anggota itu tidak ada anggotanya. Maka kita bisa melakukan perbandingan proporsional. Contoh, tahun 2024 jumlah anggota meningkat 30 orang dari tahun sebelumnya. Dan jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2021. Nah, skala rasio memungkinkan kita menghitung pertumbuhan, penurunan, presentasi, ya betul, dan perbandingan 2 kali lipat. Nah, kesimpulannya, nominal itu adalah kategori tanpa urutan. Ordinal itu adalah kategori dengan urutan. Interval itu adalah angka dengan selisih yang jelas. Rasio, angka lengkap dengan nol mutlak dan bisa dibandingkan secara proporsional. Dengan memahami skala data, kita dapat menyajikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.